Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya dengan tema kisah perjalanan hidup, yang itu mengisahkan perjalanan hidup saya sendiri, bukan orang lain. Ya, yang saya sebelumnya sudah bercerita tentang diri saya, bagaimana saya yang awalnya saya terjun, yang awalnya saya tadinya bukan seorang pegawai entertain, yang tadinya saya cuma sekedar mencoba, akhirnya saya menjadi seperti ini, dan alhamdulillah berkah barokah atas pekerjaan saya ini yang sekarang saya jalanin. Nah, baiklah pemirsa, kita lanjutkan dengan kisah perjalanan hidup saya ya, yang kemarin sering sempat saya tunda-tunda, bukan karena apa-apa, karena ya bila mana ada waktu ya mungkin saya bisa menceritakan kembali kisah perjalanan hidup saya yang selama ini saya sudah menceritakan separuhnya kepada kalian semua. Ya, semoga dengan kisah-kisah saya ini kalian bisa bertambah semangat, nggak mudah putus asa. Ya, mudah-mudahan kalian yang sudah mendengarkan yang sudah melihat kisah perjalanan hidup ini, maaf ya, cuman mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa luwes menceritakan semua kesan-kesan atau kisah-kisah saya seperti orang-orang lain. Walaupun saya sering di kamera, tapi saya tetap ya masih grogi aja, masih masih tetap agak terpatah-patah, karena mungkin karena nggak terbiasa mungkin ya kalau untuk sengaja ngobrol begini. Jadi gimana ya, tetap ini, tapi ya sebelumnya saya mohon maaf dan harap dimaklumin. Nah, kita lanjut dengan yang kemarin saya menceritakan kisah perjalanan hidup saya. Nah, jadi setelah saya menikah dengan yang ini, setelah saya berhubungan dengan orang yang ini, hidup saya setiap hari itu nggak pernah mendapatkan kedamaian, untuk entah itu untuk tidur, entah untuk saya jalan kemana, entah saya untuk pergi kemana. Yang intinya saya selalu was-was karena saya serba ketakutan. Apalagi dia itu orangnya keras ya, keras. Kalau dia hajar benar, nggak sama siapapun pasti dia seperti itu. Jangankan ibaratnya ya model sama saya gitu ya, ya yang udah pun kalau dia nggak cocok berteman atau gimana pasti dia ribut gitu. Dan semakin lama semakin yang saya rasain, setiap hari saya seperti itu. Setiap hari saya ibaratnya bukannya enak yang, tapi yang ada jadi kayak dak dikduk jantung, kayak pokoknya nggak ada ketenangan hidup saya. Untuk bisa hidup tenang itu nggak bisa. Jadi namanya orang kayak punya kelainan jiwa gitu ya, kayak psikopat gitu. Jadi nanti dia baik, dia seperti kayak sayang, seperti kayak gimana sama kita gitu. Tapi nanti di saat dia lagi berpikir, dia kesel, dia langsung emosi lagi, langsung dia gerem kayak orang mau mukul lagi gitu loh. Jadi di situ saya pikir, ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini ya? Saya harus kemana? Saya harus pergi kemana? Saya harus mengadu sama siapa gitu loh? Gak mungkin sama orang tua, sedangkan orang tua saya itu udah tua dan sakit-sakitan dan punya penyakit gitu loh. Gak mungkin. Kalaupun ke saudara saya nggak mungkin, saya cuma bisa masrahin diri. Ya Allah, semoga saya selamat ya Allah, semoga saya dilindungi. Berkali-kali itu, bukannya sekali, dua kali, tiga kali saya kabur. Saya udah keseringan kabur, tapi ketemu ditarik lagi diancam, ketemu ditarik lagi diancam, sampai akhirnya yang tadinya saya yang yang tadinya saya sering was-was, apalagi kalau malam ya. Setiap malam
saya bisa dipijitin, habis selesai dipijitin saya tidur, tapi saya nggak tidur, mata ngantuk tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Takutnya apa? Karena kalau setiap malam dia habis mijitin saya atau apa, itu saya mau nggak mau harus dipijitin sama dia tuh harus. Umpamanya saya nolak, nggak, malam ini aku nggak mau dipijitin atau gimana, tetap dia pasti udah masang gerem, kayak aneh gitu. Kok tumben lu nggak mau dipijitin, kok tumben lu nggak mau, ada apa nih? Jadi saya, daripada saya dihajar, saya nurut gitu loh, saya nurut. Nah, tapi setelah saya pura-pura tidur, akhirnya saya pura-pura tidur pura-pura. Nah, setelah saya pura-pura tidur itu dia langsung ke dapur. Selalu setiap malam itu pisau langsung digini-giniin ke semua keinginan saya. Takutnya ada setan ngelintas atau ada apa, jin ngelintas atau gimana, dia nusukin ke saya. Dari situ saya bisa mati. Makanya dari situ saya nggak pernah hidup tenang. Yang ada saya selalu ketakutan, entah itu saya mau keluar, entah itu saya mau kemana, saya pasti kayak diintai, kayak diliatin, kayak diikutin gitu loh. Nah dari situ nggak kuat, akhirnya pas dia pas dia terakhir, saya cuma dalam hati, saya harus bisa pergi lagi dari dia, saya harus bisa kabur lagi dari dia, saya jangan diam aja di sini. Tapi apa, saya menunggu yang pas waktunya, yang sekiranya saya ambil, saya beres-beres, saya bebenah, di saat dia lagi nggak ada gitu, panjang gitu, dia lagi nggak ada berhari-hari, baru saya bisa. Nah dari situ saya udah capek, udah lelah, saya kabur. Dengan kenyataan, ternyata ya, selama ini dia itu udah ngebohongin saya. Selain yang kebangetannya itu, yang pas kenapa saya bisa pergi lagi dari dia itu ini, dia tuh, maaf ya,